Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa dulu ya. Anak soleh. Iya. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temennya siapa yang tidak hadir? Hafiz. Kenapa? Hafiz kenapa? Tanpa keterangan. Terus Sipa? Oh, Sipa udah pindah. Terus siapa lagi? Elis. Sakit? Sakit apa tanpa keterangan? Oke, 2 orang alpa, 1 orang pindah ya. Baik, masih ada lagi? 3 orang doang ya yang tidak hadir. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Belum semangat. Biar makin semangat, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat pagi, semangat terus. Bisa? Bisa? Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Masih belum semangat. Keluarkan suara terbaik kalian, oke? Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua biar lebih semangat lagi. Baik, alat tulisnya sudah disiapkan belum? Sudah? Buku paketnya sudah diambil? Oke, pada pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak kalian bahas apa? Zat adiktif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, oke. Sebelumnya Ibu mau tanya nih. Lihat dulu gambar apa nih? Apa? Orang terjatuh dari sepeda. Terus di sampingnya apa? Lecet. Kalian pernah nggak? Rohman, perhatikan dulu ya. Rohman pernah nggak jatuh atau terkena benda tajam? Pernah. Pernah. Siapa yang pernah? Iya, Rani, Salsa, Farel, Rohman pernah, semua pernah ya? Oke, ketika terjatuh atau terkena benda tajam, apa yang terjadi? Sakit. Kenapa lecet-lecet? Terus? Berdarah ya. Ada cairan yang keluar dari tubuh ya? Warnanya apa? Merah. Apa sih darah itu? Apa kira-kira kandungan yang ada di darah? Udah tahu belum? Oke, nanti kita akan pelajari ya. Nah, sebelum membahas materi, Ibu mau menyampaikan 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi darah dalam sistem peredaran darah manusia. Ya, kemudian kalian diharapkan mampu menganalisis sebuah masalah yang berhubungan dengan salah satu komponen penyusun darah. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis karakteristik dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Ya, dan yang terakhir nanti kalian diharapkan mampu menyajikan data hasil penyelidikan video, ya, video demonstrasi yang membahas tentang komponen darah. Hari ini kita akan belajar dengan cara diskusi, ya, kemudian melakukan kajian literatur, ya, kemudian nanti kalian akan melakukan penyelidikan, ya, terkait tayangan video yang udah Ibu taruh nanti di LKPD kalian, ya. Kemudian nanti setelah kalian melakukan penyelidikan, kalian akan melakukan presentasi ya. Nanti setiap kelompok akan presentasi, oke? Nah, apa sih manfaatnya mempelajari
mempelajari materi sistem peredaran darah. Yaitu nanti kita akan tahu ya bahwa di dalam tubuh kita tuh ada yang mengalir, namanya darah, betul. Kita juga nanti akan tahu apa sih peran darah di dalam tubuh kita itu. Ya, kemudian nanti kita bisa tahu juga di darah itu ada apa aja komponen-komponennya. Gitu ya. Dan kemudian nanti kita juga akan lebih waspada lagi terhadap masalah yang berhubungan dengan darah ya. Nah, hari ini akan ada 3 penilaian yang Ibu lakukan, yaitu sikap. Sikapnya akan Ibu ambil dari sikap ketelitian dan tanggung jawab kalian. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya akan Ibu ambil ketika proses pembelajaran dan dari LKPD kalian, kemudian nanti di akhir ada soal evaluasi ya, dan keterampilannya Ibu melihat kinerja kalian ya ketika presentasi dan ketika mengerjakan LKPD. Oke. Nah, hari ini karena kita melakukan diskusi, maka kalian akan duduk bersama teman-teman kelompok kalian ya. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang heterogen. Sudah Ibu sesuaikan dengan perbedaan karakteristik kalian ya. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok 5, oke, baik. Ada beberapa yang tidak hadir ya, jadi ada kelompok yang hanya 3 orang, nggak apa-apa ya. Oke, perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan, ambil LKPD. Kelompok 2, kelompok 4, 5, 1, 3. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah dapat LKPD-nya? Sudah, tolong diperhatikan dulu. Jadi di LKPD ini silahkan kalian isi dulu identitas kalian di bagian pojok sebelah sini. Ada semua? Oke, nanti di LKPD ini kalian baca dulu nih petunjuknya ya. Sini ada petunjuknya. Kemudian nanti kalian akan perhatikan, salsa, perhatikan dulu. Jangan ada yang ngisi LKPD dulu, belum Ibu suruh untuk ngisi ya. Ibu minta kalian perhatikan dulu cara pengisian LKPD-nya. Ya, pertama tadi isi identitas. Kemudian nanti Ibu akan tayangkan sebuah masalah. Ya, kalian akan membuat rumusan masalah ya. Kemudian kalian tulis hipotesisnya. Kotak-kotaknya sudah disediakan. Kemudian untuk menambah pengetahuan kalian, salsa, perhatikan dulu. Nanti untuk menambah pengetahuan kalian, kalian lakukan kajian literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD-nya ya. Kemudian dilanjutkan kalian akan melakukan penyelidikan. Nanti kalian akan scan barcode yang ada di LKPD ini nih. Ntar kalian scan barcode, kalian saksikan video demonstrasinya, kemudian kalian isi tabel-tabel yang ada dalam LKPD ini. Nanti setelah itu kalian presentasikan. Dan jangan lupa kalian tulis kesimpulannya di bagian paling akhir. Ya, sudah paham untuk pengerjaan LKPD-nya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kalian perhatikan layar di depan. Ibu punya sebuah orientasi masalah ya. Nah, kalian boleh scan barcode yang ada di LKPD. HP-nya boleh dikeluarkan. HP-nya boleh dikeluarkan. Scan barcode yang di LKPD. Yang pertama, yang ini nih, yang orientasi masalah. Scan barcode yang ada di LKPD. Di sini ada sebuah artikel ya. Judulnya adalah kadar trombosit drop, Rizky meninggal akibat DBD ya. Tenang, ini Rizkynya Rizky Aditya bukan Rizky Padilla ya. Rizky Padilla insya Allah sehat ya. Iya, amin. Ya, silakan kalian baca dulu ya untuk meningkatkan literasi kalian. Atau yang nggak bawa HP kalian bisa buka artikel yang ada di paling belakang LKPD, udah Ibu print juga tuh. LKPD-nya dilihat paling belakang ada. Udah Ibu print, yang tidak bawa HP boleh dibaca langsung.
Ya, yang bawa HP silahkan dibuka HP-nya atau boleh baca langsung di depan sini. Yuk, Ibu kasih waktu untuk memahami masalah yang Ibu sampaikan. Ya, silahkan. Dibaca dulu. Dibaca, Rangga udah bisa? Bisa. Ini kalau enggak buka dari sini bisa nih. Dari yang di belakang sini ada. Tuh, bisa buka. Scan LKPD-nya. Tuh, dibaca. Dibaca dulu, Ibu kasih waktu. Udah dapet? Oke. Udah dapet? Ya, dibaca dulu. Betul yang itu. Dibaca ya, masing-masing semua baca. Oke, ini Rizky-nya nih. Rani ada? Bareng-bareng aja ya. Oke, udah dapat Sinta, ada nggak? Udah dibaca ya. Di ini udah di scan belum? Kamu HP-nya ada satu doang? Dibuka atuh Putri, dibuka. Tuh Rohman biar ikut baca. Kamu baca dari situ, Rohman yang ini ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit aja, jangan lama-lama. Udah? Iya nanti. Udah dibaca? Yang sudah selesai baca, kalian coba apa kira-kira isi dari artikelnya? Siapa yang udah selesai baca? Siapa yang udah selesai baca? Apa isi dari artikelnya tadi yang udah dibaca? Rizky, tentang Rizky. Rizkynya kenapa? Kena DBD. Gara-gara apa? Apa iya trombositnya drop, betul sekali Salsa. Oke, dari artikel yang sudah Ibu tayangkan, coba kalian buat masing-masing kelompok satu rumusan masalah. Ya. Tulis di kotak yang ada pada LKPD. Tulis di LKPD-nya satu rumusan masalah masing-masing kelompok. Kemudian kalau sudah kalian buat hipotesisnya ya. Buat hipotesis dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan buat rumusan masalahnya. Udah dibuat para rumusan masalah, didiskusin dulu. Mau bikin rumusan masalahnya apa? Kenapa? Dibuat rumusan masalahnya, Rafka. Oh, udah. Hebat. Udah dapet. Ya, sekalian hipotesisnya. Berdasarkan ini ya, berdasarkan artikel yang tadi. Linda udah dapet. Udah dapet. Udah. Rumusan masalahnya berdasarkan artikel ya. Iya, hipotesisnya boleh sesuai artikel. Dibuat. Udah, hipotesisnya jangan lupa hipotesis. Jawaban sementara ya dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Sampai rumusan masalah aja dulu, nanti selanjutnya Ibu sampaikan lagi. Udah? Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? 1 sudah, good. 3 sudah, sip. Ayo tinggal 2 kelompok lagi, kelompok 2 dan kelompok 5. Kelompok 5 selesai, ayo tinggal kelompok 2.
Ayo kelompok 2. Sudah semua? Oke, sambil nunggu kelompok 2, kelompok yang sudah dapat rumusan masalah, silahkan disampaikan. Kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Kelompok 4, boleh. Ayo, kelompok 4 silahkan disampaikan. Mengapa DBD bisa menyebabkan Rizky meninggal? Karena daya tahan tubuh Rizky lemah akibat virus DBD yang menyerang dan kadar trombositnya drop atau menurun. Oke, boleh. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3, silahkan disampaikan. Masalahnya adalah mengapa penyakit DBD dapat menyebabkan Rizky meninggal. Diskusi kami adalah karena kadar trombosit Rizky menurun sangat jauh dari kadar normal trombosit manusia sehingga menyebabkan Rizky meninggal. Oke, berhubungan dengan trombosit ya. Kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2, silahkan. Yang lain perhatikan, yang lain dengarkan Rohman. Bagaimana DBD bisa menyerang tubuh? Yaitu karena virus yang menyebar dan membuat trombosit turun drastis sehingga dapat menyebabkan kematian atau meninggal. Oke, terima kasih. Kelompok berapa lagi? Yang belum? 5 ya? 1 dulu boleh. Mengapa Rizky bisa sampai meninggal akibat DBD? Karena virus DBD sudah menyebar sampai ke otak dan membuluh darahnya pecah, sampai mengeluarkan darah dari hidung dan telinga. Oke, kelompok terakhir. Apa yang menyebabkan Rizky meninggal? Karena penyakit DBD yang menyerang trombosit sehingga trombositnya drop atau menurun. Oke, terima kasih. Semua sudah menyampaikan ya? Semua kelompok sudah menyampaikan rumusan masalahnya? Oke, baik. Tadi berdasarkan rumusan masalah yang sudah kalian buat, tentang apa sih tadi? Tentang DBD. Iya, berhubungan dengan? DBD. Apa? Berhubungan dengan darah. Apa namanya tadi? Yang drop apa yang drop? Trombosit. Iya, trombosit. Apa sih trombosit itu? Nah, untuk kalian lebih mengetahui lagi apa trombosit itu, kemudian untuk kalian mengetahui apakah hipotesis kalian itu sudah betul, silahkan kalian lakukan kajian literatur. Ya, kalian boleh buka buku paketnya, kemudian buka bahan ajar, atau kalian boleh buka HP-nya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD, lalu nanti kalian buka barcode yang ada di LKPD untuk melihat tayangan video ya, untuk kalian melakukan penyelidikan tentang komponen darah ya. Trombosit itu adalah salah satu contoh dari komponen darah. Baik, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Silahkan dijawab pertanyaan dalam LKPD-nya. Oke, silahkan dimulai mengerjakan. Nggak apa-apa, barengan aja. Barengan aja. Dicari dulu dari awal dong. Iya, dari yang ini betul. Kenapa? Kenapa enggak? Ya dari awal dulu tuh dijawab. Nomor 1, 2, dan 3 dulu dijawab, kemudian kalian menyelidiki video yang ada di barcode LKPD ya. Kenapa? Boleh buka bahan ajar yang udah Ibu share di grup kelas. Silakan baca bahan ajarnya. Cain, Sa. Nomor 1, 2, 3. Ya, boleh dibagi betul. Kamu kerjain nomor 1, 2, 3. Kamu yang tabel. Salah satu buka ini, buka videonya. Langsung ditonton videonya boleh. Iya, salah satu. Yang satu buka bahan ajar, yang satu buka YouTube. Scan barcode-nya. Aduh, maaf.
Mana Ki? Buka Ki tadi. HP-nya mana? Ya. Buka. Kamu berarti bagian yang isi tabel Ki. Yang ini. Nah, buka videonya. Rani, bantuin saya sini. Sinian. Sini buruan, Rani, nggak boleh gitu. Cepetan. Nih, kasih Linda. Rani kerjain yang mana? Yang ini, tabel ini nih. Nanti dulu. Suaranya digedein, Ki. Nah, kamu boleh ini. Mulai dari, mulai dari situ. Sinian dikit. Yang lain boleh, yang satu buka video, yang satu buka bahan ajar. Ya, Rohman boleh cari di buku paketnya. Ya, diisi. Yang satu buka videonya biar cepet. Mana? Ya udah. Kelompok 2 dibuka videonya. Nah, udah. Oke. Diinin coba, nggak kelihatan amat. Nanti udah. Ya, ntar belum berarti. Rafka udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan Oke. Mana udah mulai belum? Nah, ya. Sambil dilihat, nanti kalau itu kamu isi, nih dibaca dulu pertanyaannya apa. Biar nanti cari jawabannya di sini, dikencengin biar kedengeran. Nah, pertanyaannya apa? Sesuai sama isi videonya. Ya. Biar nggak salah. Yang lain, isi yang nomor selanjutnya. Sini ada nih, rel. Tuh. Ada Rafka? Nah, itu mulai dari situ betul. Yang lain isi LKPD-nya. Yang mana? Ya udah. Sampai kesimpulan ya. Udah Ki. Nah, kamu sambil ditulis apa yang dia sampaikan ya. Apa isi videonya kamu tulis, kamu baca dulu. Nih, di sini nih yang ini nih, Ki. Nah, ada hubungannya nih nanti. Terus kamu baca pertanyaan yang ini. Sesuai. Mana, Man? Udah, sambil diisi. Yuk, sambil diisi. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ya. Kenapa? Oh, nanti kalau kamu mau menanggapi teman kamu, nanti kamu tulis di sana, ya. Iya. Atau misalkan nanti ada teman kamu yang menanggapi diskusi kamu tulis di sini. Ya, tanggapan teman kamunya seperti apa. Itu ditulisnya nanti ketika diskusi. Atau kalau kamu mau buat pertanyaan, misalkan nanti untuk teman yang presentasi, boleh ditulis di situ. Ya, paham Muspah? Oke. Nah, lapisan-lapisannya tuh, Ki, perhatiin. Nggak apa-apa, biar kedengeran. Rani boleh cari di buku ini, Rani ada kok. Buku paketnya dibuka, Rani. Halaman 200.
70 berapa ya? 257 kalau nggak salah. 55. Oh ya, 255 ya. Mana? Sini. Nah, ini. Dari sini. Oke, dibaca. Kamu baca dulu pertanyaannya apa, baru cari di situ ya. Nah, itu Ki, tulis tuh. Udah ketemu jawabannya Farel? Videonya udah ditonton, At? Udah selesai? Ya, berarti tinggal diisi. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanya ya. Karakteristiknya apa? Di bahan ajar ada loh. Karakteristiknya ada. Di bahan ajar yang udah Ibu kirim. Iya. Di buku paket juga ada padahal, Man. Halaman 257, Man. Nah, ini nih. Dari sini. Ya, baca. Ada tuh yang sesuai nih. Kan kayak gini nih. 10 lah. Kenapa emang? Kenapa? Farel? Udah. Sinta. Ya, ini bisa nih kamu browsing, coba cari di internet. Nggak apa-apa, buat tambahan informasi. Yang tentang trombosit boleh kalian browsing di internet ya, biar informasinya lebih banyak. Udah dapet, Ki, jawabannya. Oh, Divo masih nonton. Nanti tulis jawabannya di tabel ya. 10. Rizkinya Rizky Aditya, bukan Rizky Padilla. Rizky Padilla mah sehat walafiat, alhamdulillah. Enggak lah, sehat ya Ki ya. Namanya aja yang kebetulan sama ya Ki. Kebetulan sama. Yang tentang trombosit kalian bisa cari di internet untuk tambahan informasi. Ya, kalau di buku paketnya nggak ada. Cari Rangga di internet. Coba yang pertanyaan ini nih. Yang ini nih, cepet. Cari trombosit. Kenapa, La? Ya, itu karakternya apa, fungsinya apa nih, kamu tulis. Kan ada 4 tuh, sesuai sama ini hurufnya dong dulu. Yang W apa? W tulisnya di sini, W apa? Iya. Iya, biar kamu nanti pas presentasinya bingung lah, kan ini kan sesuai sama gambarnya. W apa, X di kotak selanjutnya, Y di kotak bawahnya. Terus nanti keterangannya baru di bawahnya. Ya.
Jangan lupa hurufnya ya, Rafka. Oh iya, oke, sip. Ini udah sampai mana? Belum tabelnya belum? Oh, Divo masih nonton. Untuk yang trombosit boleh cari di internet. Sampai mana, Ki? Oh iya. Jangan lupa hurufnya ya. Ibu lupa ngasih keterangan di situ. Mana Rani buku paketnya? Dicari di situ Rani. Kenapa? Boleh, boleh. Denyut nadi itu nanti kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Nanti kita hitung frekuensi denyut nadi sebelum kalian ini materi terakhir. Besok kita bahas jantung. Coba denyut nadinya ada nggak kamu mana? Sekarang kita bahas darah dulu. Darah itu ada apa aja isinya. Nih kayak gini nih darah tuh. Kamu tadahin. Bisa tahu segentong gitu. Yang tabel udah. Tabel yang oh ini ya karakteristik. Tabel yang hasil tayangan video udah. Mana? Videonya udah dilihat kan? Udah kan? Iya, mana tabelnya? Yang ABC. Nah, oh udah. Oke, sip. Oh, ini milimeter kubik. Bingung ya bacanya ya? Milimeter kubik. Ya, dari bahan ajar ada dicari ya. Apa ini? Udah tabelnya. Sampai kesimpulan udah. Kenapa? Iya. Dibagi-bagi aja. Halamannya ya, kamu tulis biar nggak lupa. Halaman ini halaman terakhir ya. Ini halaman pertama nih. Ayo, Sa. Itu tabelnya masih kosong. Lagi nyari ya. Oke, cari. Nah, tugas Rizky udah, tinggal Linda. Lanjut Rani. Udah Muspah. Oh, yang itu udah. Oke, dilanjutkan. Kenapa Rangga?
Videonya kalau belum jelas diputar lagi nggak apa-apa. Kenapa, Rafka? Oh, diputar. Ditayangkan lagi, ditonton lagi. Nontonnya jangan yang lain, video yang tadi aja. Oh, tadi dicepetin ya? Iya, suaranya jadi. Si Rafka nih ya. Sampai kesimpulan, Ki. Kalau udah selesai semua, tulis kesimpulannya. Ya. Ayo, Linda, semangat. Kenapa? Oh iya, sambil Ibu nilai kinerja kalian ya. Semuanya udah punya kerjaan masing-masing kan? Nggak ada yang nganggur kan? Oke, kelompok 2. Video ada semua ya, HP ada semua. Oke, alat bahannya ada. Terus ini semua dapat kerja kan? Ya. Semua ikut berpartisipasi kan kelompok ini? Sip, kelompok 3 ya? Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 pembagian pekerjaannya rata nggak? Oke. Semua ikut berpartisipasi ya. HP-nya juga ada kan? Oke, Dipo doang yang nggak bawa. Kelompok 5. 3 orang doang, yang nggak ada siapa ini? Oh iya, Sipa ya. Semua dapat kerjaan untuk diskusi kan? Oke. Terus HP-nya ada ya? Tadi 1 juga, oh ya. Oke. Kelompok 1. Ada 4 orang. Kelompok 1, semua ikut kerja? Iya. Semua ikut. Tontonnya jangan yang itu. Tontonnya kamu yang video tadi dulu. Video tadi, video yang Ibu share. Yang ada di sini loh, nih. Yang ada di, ya. Nanti itu mah ditontonnya nanti aja. Ini HP-nya ada kan semua? Oke. Kelompok 1 juga lengkap. Sip. Dipersiapkan ya untuk presentasi kalau udah selesai. Perhatikan sebentar. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kalian persiapkan untuk melakukan presentasi ya. Setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk maju ke depan. Presentasinya sebelum kesimpulan yang tabel aja. Sampai tabel karakteristik dan fungsi. Ya, oke, dipersiapkan, dibagi siapa yang mau baca, nanti maju ke depan 2 orang perwakilannya. Kenapa Rafka? 2 orang. Ya. Oke, 2 orang aja. Ya. Kalau yang belum selesai boleh dilanjutkan, masih ada waktunya. Kenapa? Nanti sesuai waktunya aja. Kalau keburu semua maju. Kenapa? Presentasinya sampai tabel yang ini loh. Yang ini nih. Iya. Nih kamu atur lagi nih ininya. Oh ya. Iya di apa? Satuin lagi. Biar nggak bingung. Kalau nggak kamu tulis di sini halamannya nih. Ibu lupa naruhin halaman. Yang halaman 1. Ini halaman 1. Yang ini mah udah nggak usah. Yang apa? Rumusan masalah kan udah disampaikan. Ini taruh di paling akhir. Ya itu 2. Aduh. Ini taruh di paling belakang aja. Ini ya.
Itu dulu. Ini. Yang 5 di si Lala. Lala, kesimpulan terakhir. Kesimpulan nanti kita bareng-bareng aja. 6 ya? Ya. Kalau udah dirapikan lagi halaman LKPD-nya. Udah. Kenapa? Ditambahin boleh. Bagus malah. Bagus malah ditambahin, lebih lengkap. Udah? Masih. Kalau udah nanti ini kamu rapihin lagi nih. Ya, biar nanti nggak bingung. Nah. Nggak muat. Ke bawah aja, nanti yang ini baru ke bawahan. Ya. Tapi kamu harus ngerti, ya. Kamu harus ngerti yang ditulisnya. Nanti ditandain aja. Kalau ini punya kesini digituin tuh digarisin. Ya. Bahan ajar buka Rani videonya Rani, biar Rani ngeliat. Kelompok 1 udah belum, Man? Nonton video yang tadi, Man, yang ada di grup. Udah ibu kirim, ih jangan nonton ini lah. Ini apa siapa? Sinta. Cinta. Oh udah. Nama si Muspe. Nih, nonton itu. Jadi kamu nggak kebagian nonton ya? Nggak apa-apa gantian. Wah, ada paket kayaknya nih. Hah, nggak tahu. Muter aja. Nah, mulai dari sini. Dikit lagi. Ya, gedein biar kedengeran lah, Man. Nah, tuh mulai dari situ. Komponen penyusun darah. Itu tuh buat jawab yang ini nih, tadi siapa yang jawab? Udah dijawab belum? Nih, yang ini nih coba kamu cek lagi. Jawaban temennya udah bener belum? Tuh. Bisa kok nyala peringatan. Cek bener nggak nih yang ini nih, yang ini nih bener nggak nih, Mufah? Nggak muat ya? Ya udah nggak apa-apa. Kamu tandain aja kalau nggak muat, nanti misalkan ini bagiannya dia kesiniin. Ya. Yang penting nanti yang presentasi harus ngerti loh. Kenapa Salsa? Salsa ketawa mulu nih. Kebiasaan. Ntar kamu nggak bisa deh. Kenapa? Enggak. Jangan percaya. Salsa ketahuan ya. Ini muat enggak, Kak? Kamu muat? Yang penting harus kebaca ya nanti kalau presentasi. Ya, itu yang paling penting. Udah, tinggal Lala. Udah ditonton? Semuanya udah. Belum. Saya nonton 2 kali udah. Belum. Oke. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kelompok 2 udah? Belum. Oke, ayo. Dipercepat. Kenapa, Rani? Udah berapa menit sih?
Oke, dilanjutkan. Oke. Udah selesai belum? Ada yang udah selesai? Oh, belum semua. Oke, dilanjutkan. Kenapa, Farel? Udah, iya, coba dicek. Udah semua belum? Kesimpulan, jangan lupa. Kesimpulan udah. Kamu ini, apa namanya, dirapihin lagi LKPD-nya dari urutan pertama. Nih, ini pertama. Terus yang kedua tuh yang trombosit. Ini nih. Terus 3 tuh yang ini nih. 4 ini. 5 yang tabel. Nah, 6 kesimpulan. Coba. Ya, betul. Ntar yang ke ini dulu baru terakhir kesimpulan. Kenapa, Put? Udah, selesai. Iya, diurutin lagi, coba diurutin lagi LKPD-nya. Mana halaman pertama? Ini taruh di terakhir aja. Ini pertama. Kedua tuh yang trombosit. Nih. Ini nggak usah ya, rumusan masalah nggak usah. Yang trombosit, ini nih. Oh, udah dibagi-bagi sama kamu. Di gini aja dulu, sini. Tulis halamannya di bawahnya. Sini, Muspa dulu. Ya, kamu halamanin tuh baru. Udah sesuai. Ntar baru kalian bagi. Yang mau presentasi siapa? Ini nanti taruh di bagian terakhir aja. Artikelnya. Ngapa Rani? Linda belum? Oke. Ayo, Angel. Dari tadi ketawa aja sih. Iya nih yang bikin ketawa nih, si Salsa, kebiasaan loh. Itu gimana jumlah yang sering? Kenapa sih? Apa yang lucu? Coba ajak ketawanya. Ajak lah ketawanya. Apa sih emang? Enggak. Ya, dasar si Salsa nih ya. Ntar Ibu Rajia nih. Ada apanya nih di HP-nya si Salsa nih? BTS. Nah, Rafka betul. Yang ini loh. Pengertian apa itu? Iya kan di sini juga ada nih yang pengertian trombosit nih. Tuh, kamu boleh kalau mau tambahin. Nih. Iya, googling boleh. Nanti kalau temennya presentasi beda, kamu boleh sampaikan. Ya, Rafka. Sela ya. Nanti kan ada temennya presentasi, kalau beda sama kamu sampaikan nih. Trombosit. Nggak mau. Masih banyak lah. Masih. Kamu nulis apa, At? Kamu nulis apa? Curang wadah nih emang. Tadi saya mau nanya itu ya. Curang. Kata yang kemarin itu ya. Curang nih. Iya emang. Emang. Saya mau banyak Bu ya. Yang biru At ya? At yang biru doang ya? Tapi kan dia tadi nonton video, terus dia bikinin rumusan masalah. Yang ngeliat siapa tadi? Si Lala. Farah.
Minus loh, At, lo minus loh. Berarti At presentasi. Ya, berarti At presentasi. Masih banyak, Rafka? Oke. Masih banyak nggak, Sa? Angel? Ketawa lagi. Kenapa, At? Nggak boleh gitu. Udah, Ki? Udah semua? Oh, dikit doang. Dikit lagi, Rani. Rani yang mau lanjutin? Oke. Ya, ayo dipercepat, Rani. Sebentar lagi mau presentasi. Kelompok 1 udah selesai belum? Udah semua? Udah? Dibagi siapa yang mau presentasi. Ya, 2 orang ya, maju. Oh, berapa menit? Oke. Oke, sudah selesai semua belum? Ayo, kita mau presentasi. Ayo, kelompok 4, ayo nih, lama nih, kelompok 4 nih. Kasih duluan dia udah disawer. Nah, ayo siapa yang belum selesai kelompok berapa? Kelompok 1 udah nih. Kelompok 2 udah? Oke, yang udah presentasi duluan. Oh belum. Ya udah berarti kelompok 1. Udah kan? Kenapa, Angel? Kesimpulan udah, sampai kesimpulan. Ya berarti udah. Kelompok 3 udah selesai. Kelompok 5. Oh, dikit lagi. Ya udah, kelompok 1 siap-siap presentasi, maju ke depan. Disiapin. Yang mau maju siapa, yang mau baca siapa, disiapin sambil nunggu kelompok 5 selesai ngerjainnya. Ayo. Kenapa, Bud? Dibagi. Apa? Yang presentasi yang mana? Dari yang ini. Ya, dari yang ini. Terus ke ini. Sama yang mana? Iya, ini mah nggak usah. Kesimpulan nanti kita bareng-bareng terakhir. Jadi itu nggak usah. Iya, nanti. Nah. Ya. Nah, udah gitu aja. Ya. Orang nggak sama At yang mau presentasi. Ya. Udah belum kelompok 5? Udah. Udah. Kelompok 1 siap ya? Ayo. Rangga, presentasi, katanya Rangga presentasi. Lala udah nulis loh. Parah Rangga nih. Rangga sama At presentasi ya. Udah selesai, oke. Kita kasih kesempatan kelompok 1 maju duluan. Silakan kelompok 1. Ayo kelompok 1, Putri sama siapa? Putri sama Muspah. Ayo cepetan. Ayo maju ke depan ya. Di sini biar nggak kena cahaya. Ini ya. Apa di sini aja? Itu aja. Sini. Berdasarkan hasil diskusi kami. Misalkan Ayo kelompok 1, jangan lama-lama. Jangan di situ nanti kena cahaya. Sini. Sini aja. Boleh. Jangan lama-lama Farel. Maju. Ini yang terakhir, Bu. Iya, ini terakhir. Bu, yang dulu kan yang baca abis ini nih. Kan abis si Sinta. Iya, ini dulu. Ini, baru terakhir ini. Ayo. Pegang ini. Siapa yang mau duluan tadi? Cinta ya, Kak? Ya ini ya. Oke. Teman-teman Ini baca nggak? Ini baca nggak? Dengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Kalau ada yang berbeda nanti kalian sampaikan. Oke? Ya, silakan sih. 1 berdasarkan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 berdasarkan artikel yang telah dibaca. 1
1. Berdasarkan artikel yang telah dibaca, mengapa Rizky bisa mengalami permasalahan tersebut? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gigitan nyamuk yang membawa virus DBD. Virus tersebut menyerang trombositsehingga menyebabkan trombosit menurun dan mengakibatkan Rizky meninggal. 2. Apa yang dimaksud dengan trombosit? Trombosit adalah salah satu komponen penyusun darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. 3. Menjelaskan fungsi darah bagi tubuh. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya, dan seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa kita dari serangan penyakit. Ada beberapa lapisan yang terbentuk dalam campuran pada video percobaan yang telah kalian saksikan. Jelaskan lapisan yang terbentuk ada 3, yaitu lapisan berwarna merah sel darah merah komposisinya 2 cm. 2. Apa ini? Lapisan sel darah putih komposisinya 0,5 cm. 3. Lapisan berwarna kuning keruh. Ini plasma darah komposisi 3 cm. Komponen yang paling banyak adalah plasma darah 55%, sel darah putih 1%, sel darah merah 44%. Oke. Ini langsung tadi ambil. Nama komponen penyusun darah. Sel darah merah. A. Berbentuk bulat pipit yang tertengahnya cengkung dikonkave. B. Tidak memiliki inti sel. Inkontak. B. Tidak memiliki inti sel. C. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Fungsi. A. Mengantarkan oksigen dan karbon dioksida dan seluruh tubuh. B. Membentukkan golongan darah. Sini ya. X. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ambiodin dan mempunyai inti jumlah sel darah putih, tidak sel banyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mmC darah mengandung sekitar 8 mm kubik dan darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi. A. Mengangkut sari-sari makanan. Melawan infeksi seperti bakteri, virus, atau kuman yang berusaha masuk ke dalam tubuh. Y. Plasma darah. A. Berwarna kekuningan. B. Terdiri dari 9% air dan 10% zat-zat terlarut lainnya. C. Memiliki sel-sel darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi. A. Mengangkut sari-sari makanan seluruh tubuh. B. Menjaga tekanan darah. C. Membantu menyimpulkan darah. D. Mengatur suhu tubuh. J. Trombosit. Trombosit. A. Terbentuk cakram berdiameter 2-4 mikrometer. B. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. C. Tidak berinti D. Kandungan zat yang diperlukan tubuh diantaranya protein, antibodi, glukosa, enzim, garam, dan zat-zat terlarut lainnya. Fungsi. A. Membuat pembuluh darah yang rusak.
B. Mencegah kehilangan darah. C. Melakukan pembekuan darah. D. Melawan virus akibat penyakit. C. Membantu menyembuhkan luka. D. Jumlah sel trombosit pada dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Oke. Sudah? Nah, tadi pada materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Siapa tadi yang bercanda aja? Nah, tadi dari kelompok 1 itu ada berapa komponen penyusun darahnya? Apa aja tadi? Yang X apa? Yang lain perhatikan KPD-nya. Yang X tadi apa kelompok 1? Sel darah putih. Sel darah putih. Sel darah putih. Yang lain perhatikan. Yang kedua yang Y. Yang Y sel plasma darah. Plasma darah. Terus Yang J trombosit. Oh, W dulu. W apa tadi W? Yang W plasma darah. Sel darah merah. Oke, terus yang X Sel darah putih. sel darah putih. Yang Y Plasma darah. plasma darah. Yang Z Trombosit. trombosit. Yang lainnya sama enggak? Beda. Sama beda? Sama jawabannya ada sel darah merah. Ada yang beda enggak? Tadi sudah dijelaskan juga karakteristiknya. Kelompok 3 beda. Beda apanya? Karakteristik sel darah putih. Oh, bentar. Karakteristik sel darah putihnya ya tadi. Apa kamu bedanya? Kami menjelaskan jenis-jenis sel darah putih, contohnya eosinofil yang mengandung granula berwarna merah, basofil yang mengandung granula berwarna biru, neutrofil yang disebut juga sebagai sel polimorfonuklir, limfosit yang terdiri dari 2 jenis yaitu sel T dan sel B, dan monosit, leukosit yang berukuran yang paling besar. Itu saja yang berbeda. Oh, ada. Yang lain sama nggak? Apa kelompok 3 doang nih yang udah ditambahin? Boleh kelompok 3 udah lengkap banget ya. Jadi di bagian sel darah putihnya dijelaskan jenis-jenisnya. Oke, masih ada lagi nggak yang beda dari yang lain? Ada. Kelompok lain masih ada beda? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita beri applause untuk kelompok 1. Cek gitu. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Yang udah dibagi aja. Nih pegang yang lain perhatikan lagi. Bu, dari sini kan? Beda lagi boleh disampaikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Berdasarkan artikel yang telah dibaca, mengapa Rizky bisa mengalami permasalahan tersebut? Apa penyebabnya? Perhatikan. Karena Rizky terkena virus DBD yang membuat trombosit dalam darahnya terinfeksi dan membuat kadar trombosit menurun sehingga mengakibatkan Rizky meninggal. 2. Apa yang dimaksud dengan trombosit? Trombosit adalah komponen penyusun darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan berhubungan dengan penyakit DBD. 3. Jelaskan fungsi darah bagi tubuh. 1. Untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke seluruh sel-sel tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. 3. Untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Ada berapa lapisan yang terbentuk dalam campuran pada video percobaan yang telah
kalian saksikan. Dalam video tersebut terdapat 3 lapisan yang terbentuk, yaitu 1. Lapisan berwarna merah sebagai sel darah merah, komposisinya 2 cm. Buih sebagai sel darah putih, komposisinya 0,5 cm. Lapisan berwarna kuning keruh sebagai plasma darah, komposisinya 3 cm. Dapat kalian lihat komponen darah setelah dipisahkan. A. Plasma darah, jumlahnya 55%. B. Sel darah putih dan keping darah, jumlahnya 1%. Sel darah merah, jumlahnya 44%. Nama komponen penyusun darah. W. Sel darah merah. Karakteristik terbentuk bulat pipi dengan bagian tengah cekung atau bikonkar, tidak memiliki inti sel, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Fungsi mengantarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh, menemukan golongan darah. X. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tepat atau bersifat tidak tetap ameboid dan mempunyai inti jumlah sel darah tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 milimeter 3 darah mengandung sekitar milimeter kubik. Darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsinya melawan infeksi seperti bakteri, virus, atau kuman yang berusaha masuk ke dalam tubuh. Y. Plasma darah berwarna kekuningan, terdiri dari 90% air dan 10% zat-zat memiliki sel-sel darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kandungan zat yang diperlukan tubuh diantaranya protein, antibodi, glukosa, enzim, garam, dan zat terlarut lainnya. Fungsi mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, menjaga tekanan darah, membantu mengumpulkan darah, mengatur suhu tubuh. J. Trombosit bentuk cakram berdiameter 2-4 mikrometer. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel trombosit pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 milimeter kubik darah. Ibu, fungsi menyumbat pembunuhan darah yang rusak, menyumbat pembuluh darah yang rusak, mencegah kehilangan darah, melakukan pembukaan darah, melawan virus melakukan pembukaan darah, pembekuan darah, melawan virus akibat penyakit, membantu penyembuhan luka. Oke, yang lain ada yang beda nggak dari jawaban kelompok 2? Yang beda nggak? Semua berarti ya, jawabannya sudah mungkin agak berbeda sedikit kali ya, tapi intinya sama. Berikutnya juga jawaban kalian semuanya sama, tapi bedanya sedikit. Tapi cuma kelompok 3 berarti ya. Tadi yang perbedaannya ada di sel darah putih. Oke, boleh dulu.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Dari hasil diskusi kelompok kalian, semua tadi sudah Ibu cek, sudah Ibu lihat. Dari hasil presentasi temannya juga tadi sudah jawabannya sudah lengkap ya. Kemudian tadi dari kelompok 3 ya. Tadi memperhatikan nggak kelompok 3 perbedaannya di mana? Di sel darah putih. Iya. Yang lain tadi hanya menyebutkan sel darah putih karakteristik dan fungsinya secara global ya. Kalau kelompok 3 tadi sudah menjelaskan ya. Ada berapa jenis tadi nih? Kelompok 1 dengerin Rohman. Ya, kelompok 3 tadi menjelaskan bahwa ada berapa jenis? Berapa? 5 jenis. Apa saja tadi jenis-jenisnya? Eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Nah, yang lain silakan kalian tambahkan ya. Tadi tuh sudah kelompok 3 kelompok 3 tuh selalu lebih lengkap nih. Yang lainnya nanti harus teliti dan lebih lengkap lagi, oke? Nah, tadi darah. Darah itu adalah apa? Darah itu adalah jaringan ikat ya di dalam tubuh kita nih. Yang berwarna apa darah? Warnanya merah. Kenapa darah warnanya merah? Tadi udah dipresentasikan tuh. Karena mengandung betul sekali hemoglobin ya yang membuat sel darah menjadi warnanya merah. Nah, di dalam darah itu fungsinya buat apa sih? Nah, membawa oksigen, kemudian membawa apa lagi? Nutrisi ya. Apa lagi? Hormon. Apa lagi? Apa? Dan apa lagi zat-zat kimia ya yang masuk ke dalam tubuh kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian apalagi fungsinya darah? Mengeluarkan hasil metabolisme tubuh ya. Kemudian apa tadi tuh yang di sel darah putih? Fungsinya untuk melawan. Sip, betul, melawan infeksi ya dari serangan bakteri. Nah, komponen penyusun darah nih berdasarkan tadi video yang sudah kalian saksikan. Komponen darah ada berapa? Ada berapa komponen yang tabel ABC itu loh? Yang tadi videonya kalian sudah saksikan? Ada? Ada 3. Sebetulnya ada 4 ya, cuma lapisannya ada 3. Yang lapisan pertama apa? Plasma darah. Yang kedua? Sel darah putih. Nah, sel darah putih dan? Betul. Yang lapisan ketiga? Sel darah merah. Yang kedua tadi apa? Sel darah putih dan? Iya, keping darah atau trombosit yang tadi kita bahas ya. Nih, seperti ini ya. Kandungannya nih, di dalam darah itu ada berapa persen plasmanya? Ini plasma darahnya 55%. 55%. Kemudian? Sel darah putihnya ada Ya, sel darah putih dan? Iya, sel darah putih dan keping darahnya ada yang 1%. Walaupun hanya 1%, tapi fungsinya sangat vital ya sel darah putih tadi. Kemudian yang ketiga, trombosit atau keping darah berapa persen jumlahnya? Berapa? Sel darah merah ya, sel darah merah. Mohon maaf, sel darah merah berapa? 44% yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau diperhatikan menggunakan mikroskop, bentuknya seperti ini nih, boleh dilihat. Tuh, sel darah merah tadi kan kalian sudah menyampaikan ya karakteristiknya, ciri-cirinya ya. Bentuknya apa katanya sel darah merah tuh? Pipi ya, bulat pipi, tengahnya cekung atau disebut dengan bikonkav ya. Kemudian sel darah putih bentuknya apa? Bentuknya dia tidak beraturan, dia banyak jenisnya juga sel darah putih. Kemudian plasma darah tuh yang seperti cairan-cairan warna kekuningan ya. Iya, itu adalah plasma darah. Kemudian trombosit. Ya, trombosit bentuknya apa? Iya, cakram ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kita kaitkan lagi nih tadi dengan artikel yang sudah kita bahas.
Hubungan trombosit dengan demam berdarah. Di sini ada yang pernah sakit DBD enggak? Enggak, Rizky. Rani pernah? Oh, Rani pernah. Gimana rasanya pas sakit DBD? Pusing. Iya. Nah, DBD tuh dari mana sih penyakitnya? Nyamuk. Nama nyamuknya apa? Ada yang tahu? Apa, Ramka? Jadi apa? DBD itu adalah demam berdarah denggi ya. Namanya virusnya itu namanya virus denggi, tulisannya dengue. Nah, dibacanya denggi. Ini virus yang disebabkan oleh nyamuk. Apa nyamuknya namanya? Weh, salah dong. Ya, apa, Rafka? Iya, betul. Aedes aegypti ya. Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini dia hidupnya atau habitatnya itu di negara-negara tropis sama seperti Indonesia ini ya. Makanya berkembang biak di Indonesia. Makanya kita harus hati-hati ya. Kalau tubuh kita sudah terserang virus Aedes aegypti ini, nantinya yang diserang itu adalah apa? Bagian apa yang tadi menyerang Rizky di dalam artikel? Trombosit, betul, salah satu komponen darahnya yang diserang. Ya, yaitu trombosit. Nah, nanti kalau trombositnya sudah diserang, itu nanti trombositnya semakin menurun ya. Nah, kasusnya pada Rizky tadi, penurunannya sangat drastis ya. Bahkan di akhir hanya 4.000 katanya trombositnya ya. Padahal normalnya berapa? Tadi normalnya berapa normal trombosit manusia dewasa? 200? Betul, 200.000 sampai 500.000 itu untuk dewasa ya. Kalau untuk yang masih anak-anak, Rizky kan masih hitungannya belum dewasa ya. Itu 150.000 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya, jadi kita harus hati-hati terhadap penularan penyakit demam berdarah. Oke, sekarang coba kelompok yang belum maju, tadi yang belum bicara kelompok berapa? 3 udah tadi ya? 3 tadi udah menyampaikan. Berapa? 4 sama 5, ayo Bu, bacakan kesimpulannya. Sampaikan kesimpulannya. Kelompok berapa? Kelompok 5, 4 ayo. Bacakan. Berdiri, berdiri ayo. Bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami berfungsi darah dalam tubuh yaitu untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya. Keseluruhan sel tubuh serta mengangkut karbon dioksida dan sisi botulisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit DBD disebabkan oleh virus yang menyerang salah satu komponen penyusun darah yaitu trombosit. Penurunan karbon trombosit akan terpana penyakit DBD bahkan bisa menyebabkan kematian. Komponen darah sel plasma darah, sel-sel darah yaitu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jumlah presentasi darah dalam tubuh yaitu 55% sel darah putih dan keping darah, 1% sel darah putih dan keping darah, 44% sel darah merah. Oke, terima kasih. Terus kelompok 5, coba sampaikan kesimpulannya. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami. Fungsi dalam tubuh penyakit DBD yang berhubungan dengan trombosit, komponen. Kesimpulan dari kelompok kami, fungsi dari dalam tubuh penyakit DBD yang berhubungan dengan trombosit, komponen penyusun darah. Kesimpulannya baik. Nah, dari pembelajaran hari ini coba kita refleksikan.
Ya, kita sudah ngapain aja tadi dari awal sampai akhir tadi? Pertama sudah ngapain? Apa? Membaca artikel. Terus? Membuat rumusan masalah, betul. Apalagi? Apa Salsa? Melihat video. Terus? Ngapain lagi habis lihat video? Terus ngisi apa? Ngisi LKPD. Terus presentasi, betul. Terus iya, di akhir membaca kesimpulan. Oke, dari materi yang sudah disampaikan dan kalian sudah mencari info tadi ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas nggak? Cukup? Kalau cukup, Ibu punya soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan buka grup kelasnya. Ibu sudah kirim soal evaluasi melalui Google Form. Silakan kalian buka linknya. Ayo, ada yang nggak bawa HP? Berapa orang? Oke, yang nggak bawa HP boleh isi manual. Nih, siapa yang nggak bawa? 1, 2. Kenapa? Dipo nggak bawa HP? Enggak bawa. Kamu Ki? Enggak. Rahman ya. Oke, silakan diisi. LKPD-nya tolong dikumpulin. LKPD-nya kumpulin dulu. Nanti kalian nyontek LKPD lagi. Ini. Kelompok 2. Ada yang pagi-pagi Ibu kirim. Lihat, yang pagi-pagi Ibu kirim. Ada yang Google Drive. Google Drive, yang Google Drive. Si Salsa nih ya. Ya, buka. Yang manual boleh isi. Mana man punya kamu? Oh ya udah. Kamu mah ada ya? Lah, udah pakai itu aja lah. Pak, belum di ini, Bu. Di share dari Aat, share ke Lala. Kalau enggak, Aat share lagi di grup Aat. Nih, ada satu lagi. Namanya ganti. Lupa Ibu. Ayo, jangan lama-lama ngisinya. Udah? Ada yang udah selesai? Ada yang udah dikirim? Udah. Ada yang udah dikirim? Ya. Udah. Rangga udah dapat nilai berapa Rangga? 80. Oke, good. Siapa lagi? Yang udah dikirim siapa? At udah At? Berapa At? Berapa Rafka? 90. Oke. Kamu udah? Pula. Siapa lagi yang udah? Linda udah belum? Dikirim. Sinta udah Sinta? Ayo, dikirim. Siapa yang udah selesai? Nilainya berapa? Waduh. Ah, benar. Benar nggak? Benar. Berapa pula? Hah? 70. Oke, lumayan. Lumayan. Siapa lagi yang udah? Kalau udah. At berapa? 0. At berapa? Belum. Ya udah dikirim. Ayo dikirim. Udah selesai belum semua? Putri udah belum Put? Belum? Satu lagi, oke dikirim. Ayo Muru, udah belum? Kirim, dapat berapa? Nilainya dapat berapa? Gimana nanti juga ibu lihat kok. Mana? Sinta udah? Berapa nilainya? Wah, Sinta nanti harus belajar lagi. Nilainya masih 30. Put, berapa Put? Kamu biasanya nilai gede Put? Berapa Put? Wes,
90. Mana coba dilihatin dulu nilainya. Oke. Udah semua ya? Sudah selesai? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti nilainya Ibu cek lagi. Yang nilainya masih jelek-jelek di rumah belajar lagi ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, perhatikan dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang jantung dan pembuluh darah besok ya. Oke, nanti bahan ajarnya Ibu kirim, kalian baca-baca dulu di rumah. Oke, baik, pertemuan hari ini kita cukupkan. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Oke, balik ke kelas ya. Besok lagi jam 9:30. Ya, buku paketnya dibalikin lagi. Buku paketnya dibalikin lagi.